Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya ingin memeriksa cara berpikirnya salah satu konten kreator yang sangat rame dan sangat dikenal di jagat YouTube, TikTok, dan Facebook, yaitu si Guru Gembul. Guru Gembul, saya tidak tahu dia belajar apa, sekolah apa dulu, tapi itu nggak penting ya. Cuma saya ingin melihat apakah dia itu cara berpikirnya bagaimana dan apakah hasil dari yang dia katakan itu seluruhnya benar. Mari saya periksa. Bersikeras mereka dalam mempertahankan nilai-nilai atau praktek-praktek tradisi. Padahal praktek tradisi itu banyak yang salah. Orang Israel berkata, ngapain saya takut pada orang-orang Islam? Mereka lebih suka untuk berperang satu sama lain daripada nyerang saya. Saya katakan seperti ini, apakah saya Sunni? Bukan. Saya Syiah? Bukan. Saya mah Islam saja. Jadi NU itu bisa jadi gerakan radikal kalau dia menganggap FPI itu sesat. Baik, jadi dia bilang, ya saya ini bukan Sunni, saya bukan Syiah. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya dia memberi gambaran bahwa berpecah belah, yaitu membagi diri menjadi Sunni dan Syiah itu atas dasar jadi dia memberi gambaran kepada kalian di khayalan kalian bahwa perpecahan yang terjadi itu bukan ada sebabnya. Maksudnya bukan ada sebab secara sejarah, tetapi sebab hanya secara keinginan hawa nafsu. Begitu? Enggak seperti itu. Ya, padahal realitanya enggak seperti itu. Penyebab ahlus sunnah, ahlul Islam menyebut dirinya sebagai ahlus sunnah untuk membedakan diri mereka dengan Syiah, Murji'ah, Khawarij. Ya. Jadi enggak cukup seseorang itu bilang Muslim, ya enggak cukup. Ya. FPI itu menjadi radikal kalau dia menganggap kelompok yang lain di luarnya itu halal darahnya, sesat dan sebagainya. Ini suaranya ya Allah. Adalah tentang radikalisme di zaman modern. Radikalisme di zaman modern itu kemudian terwujud dalam kelompok-kelompok radikal. Apa yang dimaksud dengan kelompok radikal? Kelompok yang berlebihan. Kelompok yang berlebihan itu kelompok yang apa? Kelompok yang berlebihan itu adalah kelompok yang menganggap sesat atau salah kelompok yang lain. Jadi misalkan seperti ini. Sunni Syiah ada di antara orang-orang Syiah misalkan yang baik ada. Banyak. Di kelompok Sunni banyak. Jadi dia memberi gambaran kepada kalian, banyak orang Syiah yang baik. Apakah Syiah itu adalah kebaikan atau keburukan? Syiah itu bukan hal yang bagus, ya. Islam sendiri melarang untuk tasyayyu, ya. Jangan kalian berpecah belah. Ini orang bilang, loh Syiah bagus. Sunni ya bagus. Ya, jadi dia memberi gambaran dua hal yang sangat bertolak belakang itu bagus. Ini bagaimana cara berpikir ini? Cara berpikir orang lucu ini, ya. Misalkan Imam Bukhari itu menerima hadis-hadis Syiah, Imam Bukhari menerima hadis-hadis Khawarij. Soal Imam Bukhari menerima hadis Syiah, hadis Khawarij, hadis ini, itu ada kaedahnya, enggak sembarangan. Misalnya ada orang Syiah lewat, dia membuat hadis, lalu diterima. Memang ada dalam ahlul hadis itu yang menerima hadis-hadis dari ahlul bid'ah. Kalau syaratnya dia mengambil dari sumber yang jelas, ya, bukan sumber yang enggak jelas, ya. Karena banyak orang Syiah dan ahlul bid'ah itu yang bermasalah sanadnya, ya, enggak sedikit, dan itu enggak sedikit, ya. Ada kaedahnya, ya,
guru gembul. Enggak seperti yang kamu pikirkan semudah itu, enggak ya. Ada kaedahnya ya. Imam Bukhari menerima hadis-hadis orang-orang Mu'tazilah yang kita sebut sebagai liberal. Itu diterima semuanya sama Imam Bukhari. Kenapa seperti itu? Karena firqah itu, kelompok itu gak penting, dan firqah itu gak ada yang radikal. Nah, salah. Ini poin yang salah juga ya. Dia bilang enggak ada firqah yang radikal ya. Dan itu enggak masalah. Ya justru kalau firqah itu masalah ya. Dan kita menghadapi masalah sampai sekarang ya gara-gara itu ya. Kalau soal radikal ya memang ada firqah yang radikal, ada yang enggak radikal ya. Tapi belum tentu radikal itu berarti keras secara fisik. Ya bisa keras dalam pemikiran atau ide. Yang menjadi radikal itu adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi NU Enggak, yang menjadi radikal itu cara berpikirnya, ya bukan orangnya. Ya, kita enggak ada urusan sama orang. Ya, bisa saja dia itu khawarij tapi dia tidak radikal, ya. Karena dia harus berdakwah menggiring pengikut dulu, ya. Baru dia ada kesempatan bertindak lebih radikal, ya. Berarti Anda masih belum paham ya tentang fikih firqah itu sendiri ya. Nggak bisa seperti semudah itu menilai. itu bisa jadi gerakan radikal kalau dia menganggap FPI itu sesat. FPI itu menjadi radikal kalau dia menganggap kelompok yang lain di luarnya itu halal darahnya, sesat dan sebagainya. Jadi di dalam Islam itu hak setiap orang untuk berbeda pendapat, tapi haram untuk berpecah belah. Berbeda pendapat atas dasar apa? Perbedaan pendapat ini harus jelas. Apa berbeda dalam hal manhaj atau fikih atau apa? Nah, kalau berbeda pendapatnya itu melanggar syariat Islam, ya berarti ini berbeda pendapat yang berbahaya. Ya, misalnya ada orang bilang sholat fardu itu cuma 3 kali, ya, atau ada banyak hal ya bid'ah itu yang masih dipakai sehingga trouble. Orang yang Islam akhirnya bingung mana yang benar ini. Berbeda pendapat sah, boleh. Semua ulama menyatakan beda pendapat dalam Islam itu boleh, kecuali akidah, ya kan? Boleh semuanya seperti itu. Dalam akidah saja, dalam akidah enggak, juga dalam masalah fikih ya. Kalau dia keluar dari fikih 4 mazhab atau dari kaidah Islam itu sendiri, ya ini enggak bisa serampangan juga ya. harus jelas sumber ini. Ini kadang si guru gumbul ini memberi kepada kalian informasi itu secara umum, lalu meringkasnya secara umum, sehingga orang awam ini bingung. Ya, yaitu tadi karena dia fakir dalam masalah manhaj, ya, nggak paham manhaj sunnah, ya, nggak paham usul fikih yang benar itu bagaimana. Ya. Dia bilang nggak apa-apa beda pendapat ya atas walaupun itu yang penting tidak berbeda dalam akidah. Nah terus Anda bilang loh Syiah bagus, Sunni bagus. Lah ini bagaimana? Jadi dia membuat pernyataan, terus membuat pernyataan berikutnya membatalkan pernyataan yang pertama. Kan aneh. Yang nggak boleh itu adalah berpecah belah. Nah, yang sekarang terjadi itu dibalik. Kita beda pendapat itu disesat-sesatkan sama itu, dan kita akhirnya dan pecah belah itu akhirnya terjadi. Jadi seperti itu. Jadi saya enggak, perpecahan belah itu sebenarnya bukan soal beda pendapat aja. Berpecah belah itu penyebabnya pertama adalah cara berpikir yang melanggar usul syariat Islam, sehingga muncul kebid'ahan ya. Akhirnya orang-orang mengikuti bid'ah, terpecahlah itu
atas dasar hawa, bukan atas dasar berbeda pendapat. Enggak. Misalkan kemarin bikin video itu yang dulu sebenarnya setahun yang lalu tentang gerakan Islam radikal di Indonesia. Saya katakan pada kesimpulannya adalah bahwa tidak ada satupun kelompok radikal di dalam Islam, yang ada itu adalah individu-individu radikal dalam kelompok Islam itu. Karena bukan soal individu. Ya, misalnya kelompok Fuad, Abdullah bin Sabah, apakah mereka tidak radikal? Mereka radikal. Ya. Kemudian Khawarij, apakah mereka tidak radikal? Mereka radikal. Ya. Kemudian Syiah Rafidhah, apakah mereka tidak radikal? Mereka radikal. Mereka mengikuti pemahaman mereka dan mereka yakin bahwa saya di atas petunjuk, sedangkan selain saya sesat. Walaupun mereka tidak menghalalkan langsung darah seorang Sunni, ya, atau mengkafirkan mereka secara terang-terangan, karena tidak mesti. Ya, ini yang belum difahami oleh guru gembul. Ya. Jadi sehingga terjadi yang namanya talbis.